Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar para peserta didik semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali Pak Nino pada kesempatan kali ini bisa berjumpa dengan Anda semua ya. Meskipun dalam keadaan kita yang terbatas seperti ini, tapi tidak usah khawatir. Pak Nino harapkan selalu semangat belajar ya. Meskipun dalam bentuk hanya pembelajaran video seperti ini, tapi tidak masalah. Artinya ketika mungkin nanti ada yang mau Anda tanyakan kepada Pak Nino atau mungkin Pak Nino jelaskan masih belum paham, masih belum jelas, silakan untuk langsung tanya kepada Pak Nino ya. Bisa melalui grup chat di WA ataupun mungkin bisa chat personal langsung ke Pak Nino ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk kemarin kita sudah belajar tentang notasi balok ya, lanjutan dengan yang sebelumnya. Bagaimana kita meletakkan notasi balok ya, yang tangkainya ke atas itu bagaimana, tangkainya ke bawah itu seperti apa. Terus ada juga tanda kunci yang mana digunakan untuk meletakkan atau mengetahui di mana letak titik nada atau nada pokok dari kunci tersebut ya. Jadi nada-nada yang kita gunakan itu berdasarkan kunci yang ada. Jadi kalau misalnya ada garis pada nada kosong, di situ ada letaknya, di situ ada kunci G, ya kalian bisa mengetahui di mana letak nada G-nya, atau ketika garis bilangan atau garis pada nada di situ kosong dikasih kunci F, kalian bisa tahu di mana letak nada F, ya. Atau garis pada nada kosong dikasih kunci C di situ, kalian tahu di mana letak nada C, ya. Otomatis dimanapun letaknya kunci tersebut itu menandakan di mana letak nadanya, ya. G ya, G di mana, F ya, F di mana, ya. C ya, C-nya di mana, ya. Karena dalam berbagai macam perkembangan penulisan notasi, G itu juga kadang bergeser turun sedikit, kadang juga ada yang naik sedikit, macam-macam, ya. Yang penting titiknya di mana, di situ letak nada G, ya. Barulah ada yang lain mengikuti. Untuk hari ini kita akan coba menuliskan atau menerapkan menuliskan notasi balok menggunakan kunci G, yang mana ini sering sekali dilakukan atau dituliskan dalam berbagai praktek. Kalau kalian juga melihat di buku kalian yang ini, jika yang menggunakan notasi balok di sini juga rata-rata menggunakan kunci G, ya, betul ya. Oke, sekarang kita saksikan bareng-bareng. Baik, selanjutnya kita belajar bagaimana meletakkan atau menggambarkan notasi balok di garis para nada. Namun kita juga harus tahu letak nada-nada secara umum seperti apa, ya. Yang pertama kita lakukan di sini adalah menggunakan atau menggambarkan dulu garis para nada, jumlahnya 5 garis seperti ini, ya. Terus menggambarkan kuncinya yang kita sepakati di sini kita menggunakan kunci G, ya. Menggunakan kunci G. Iya. Set seperti ini. Kunci G sudah. Nah, kita ingat-ingat. Fungsi kunci G untuk apa sih? Iya, untuk mengetahui di mana letak nada G, ya. Atau di sini karena kita menggunakan tangan nada C mayor, jadi sebutnya adalah sol, ya. Yaitu di mana? Di garis ke 1, 2, betul sekali, garis ke 2, ya. Kita ambil di sini coba. Iya, di sini G. Ya. Membuatnya agak sedikit besar tidak apa-apa, yang mana di tengah-tengah antara hampir nyerempet ke spasinya, ya. Ini adalah sol. Lalu bagaimana Pak cara mencari nada selanjutnya? Ya, yaitu dengan mengurutkan masing-masing dari peletakan notasi ini, ya. Yang mana biasanya selang-seling, karena ini berurutan otomatis selang-seling. Kuncinya adalah spasi, garis, dan sebagainya. Ya, jadi kalau di sini ada garis, selanjutnya apa? Spasi. Lanjutnya apa? Spasi. Setelah spasi lanjutnya apa? Garis. Setelah spasi lanjutnya garis. Setelah garis, spasi lagi, dan seterusnya seperti itu. Selang-seling. Ya. Baik, kita coba di sini mencari nada fa. Ya. Fa dan sol tinggi mana? Iya, tinggi sol, ya. Otomatis dia bergerak ke bawah. Terus kalau tadi di sini ada garis, berarti letaknya di mana kira-kira? Betul, di spasi. Garis ke 1, ya.
atau spasi 1. Ini adalah fa, ya. Terus kalau mi, Pak, di mana kira-kira mi? Ya, letaknya setelah ini spasi. Berarti apa? Betul, garis di bawahnya lagi, ya. Ini adalah mi, ya. Terus kalau re, Pak, re di mana kira-kira? Turun lagi. Tadi ini adalah garis, berarti dia letaknya di di spasi, ya, atau di bawah garis ke 1. Nah, kalau do, Pak, do sama re tinggi mana kira-kira? Iya, tinggi re, otomatis dia harus bergerak turun lagi. Nah, ini spasi, Pak. Berarti kan harusnya setelahnya kan di garis. Tapi di sini sudah tidak ada garis, Pak. Kira-kira bagaimana? Ayo, bagaimana? Betul sekali, dengan menambahkan garis bantu yang mana jaraknya disesuaikan dengan masing-masing ini, ya, harus sama, ya. Kalau nggak sama diulangin lagi, set, harus sama, ya. Letaknya di garis, taruh di garis. Iya, seperti ini. Ya. Itu adalah do. Lanjutnya adalah si rendah. Ya. Bagaimana Pak menuliskannya? Sama, kalau ini di garis bantu, sama ini juga berada di garis bantu. Hanya saja karena ini sudah di garis, otomatis dia harus di bawahnya atau pas di spasinya seperti ini. Ya. Ini adalah si. Terus kalau la, Pak, la di mana ya? Kira-kira di mana? Nah, ini kan sudah spasi, otomatis ke bawah lagi harusnya berada di garis, ya. Kemarin itu kakak kelas kalian banyak yang menuliskannya seperti ini, menuliskan lagi cuma di bawah. Betul tidak kira-kira? Kurang tepat, ya. Semakin bawah notasi yang perlu kita bantu, otomatis garis bantunya juga harus semakin banyak, ya. Jadi kalau ini 1, bawahnya lagi di sini berarti harus ada garis bantu lagi sejajar dengan ini tingginya, ya. Kalau belum sejajar dihapus lagi, diulangin lagi, belum lagi diulangin lagi, ya, sampai sejajar, mohon maaf. Oke? Baru kita letakkan di sini. Ketemu ada la, ya. Nah, kalau sol, Pak, sol rendah kira-kira di mana? Otomatis di bawahnya lagi, ya. Karena di sini sudah garis, kita buat lagi di bawahnya lagi pas di spasi. Jaraknya harus sama, taruh di spasi seperti ini. Kasih garis jepret, sudah selesai, ya. La, si, do, re, mi, ya. Fa, sol, ya. Ini baru sol, nyari la. Di mana kira-kira? Betul sekali, di atas, ya. Di atasnya ini. Kalau ini sudah garis berarti gimana? Di spasi, ya. Spasi kedua itu adalah la. Kalau mencari si, Pak, sama, setelah la berada di spasi, otomatis selanjutnya apa? Betul, garis, dia naik ke atas. Di mana? Di sini, ya. Oke, pas di garis ketiga, boleh naik, boleh turun tangkainya. Kalau Pak Nino biasanya tergantung. Kalau Pak Nino sukanya ke atas, ya. Terus do tinggi. Di mana do tinggi? Atasnya lagi, ini sudah garis, otomatis di atasnya adalah di spasi. Betul sekali. Pas, ya, kalau membuat spasi itu harus pas memenuhi garisnya, ya. Di antara garis. Tangkainya kemana? Not yang berada di garis ketiga ke atas, tangkainya selalu ke bawah, ya. Terus nada re. Ini spasi, berarti di garis ke-4, betul sekali. Tangkainya ke bawah. Mi di mana? Mi berada di garis, mohon maaf, di spasi ke-4. Karena ini sudah garis, otomatis selanjutnya adalah di spasi. Tangkainya kemana? Ke bawah. Terus fa, fa di mana? Iya, setelah spasi di sini ada garis, ya. Tangkainya ke bawah. Sol di mana, Pak? Sol otomatis di atasnya. Di mana? Di sini. Karena di sini sudah garis, otomatis diletaknya di spasi, ya. Kalau la, Pak, la ini sudah spasi, berarti kalau di atasnya gimana? Sama dengan yang bawah ini, menggunakan garis bantu.
satu sejajar di sini ya. Iya, ya mohon maaf tadi nggak kelihatan. Seperti ini ya. Inilah si di mana Pak? Oke, si selanjutnya di sini ada pas di garis otomatis nambah lagi garis bantu satu, nah mohon maaf di atasnya ya. Karena di garis ini otomatis ya seperti itu ya. Tambah lagi kurang panjang mohon maaf. Oke, itu selanjutnya adalah do ya. Titik 2 lebih tinggi lagi di mana? Di atasnya 1, 2. Ini spasi, berarti ini di garis set selesai ya. Seperti itu. Ini adalah cara penulisan notasi balok. Silakan dicatat. Nanti juga akan Pak Nino kasih tugas untuk di grupnya ya. Silakan dicek. Baik, mungkin itu saja yang hari ini bisa Pak Nino sampaikan. Untuk kalian ini nanti silakan Anda catat sendiri atau Anda coba sesuai dengan stepnya ya. Caranya adalah menuliskan garisnya dulu, buat garis paranada kosong, lalu di pojok bagian kiri di garis kedua titik dulu, terus bikin kunci G ya. Terus setelah itu baru menuliskan nada G-nya dulu, solnya dulu di mana? Letaknya di garis kedua sesuai dengan titiknya ya. Terus secara selang-seling naik turun ya. Karena ini kita turun dulu, fokusnya ke turun dulu, bikin turun, selang-seling dari spasi. Mohon maaf tadi kan G di garis ya, otomatis ke bawahnya spasi. Itu fa dan seterusnya ya. Fa mi-nya di garis dan seterusnya seperti itu. Lalu dari sol kita ke atas ya. Kalau sol di garis otomatis spasi, la-nya itu di spasi garis ke ya, garis kedua ya, spasi garis kedua di situ bikin dan seterusnya. Si-nya berada di garis ketiga, notnya tangkainya bisa ke atas, bisa ke bawah. Silakan tinggal Anda mau bikinnya seperti apa ya. Lalu setelah ini selesai nanti bisa membuat notasi lebih bagus. Silakan Anda praktekkan sendiri di rumah, dan untuk tugas silakan bisa Anda perhatikan dulu. Jika ada yang mau tanyakan bisa hanya langsung Pak Nino, bisa lewat chat grup maupun melewati personal message-nya atau chat ke Pak Nino secara pribadi seperti itu. Baik, untuk hari ini Pak Nino cukupkan. Sampai jumpa di kesempatan. Tetap sehat selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.